Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera bagi kita semua. Saya Megani Starachman dengan NIM S1G1230063 dari jurusan Teknik Sipil Prodi S1 Kelautan selaku penulis. Tak lupa saya panjatkan puji syukur atas kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat rahmat dan hidayah-Nya saya dapat menyelesaikan tugas makalah pada mata kuliah analisis dampak lingkungan infrastruktur kelautan ini dengan baik dan lancar. Pada penyusunan laporan ini adalah hasil usaha diri sendiri dan telah sesuai dengan tujuan dari makalah ini dibuat. Saya berharap semoga makalah ini bisa bermanfaat bagi pembaca maupun penulis sebagai referensi dan penambah pengetahuan sehingga dapat berguna untuk kedepannya. Pertama, mari kita awali dengan pengetahuan dasar tentang Indonesia. Indonesia dengan nama resmi Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan di Asia Tenggara yang dilintasi garis khatulistiwa dan berada di daratan benua Asia dan Oseania, sehingga dikenal sebagai negara lintas benua, serta antara Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Indonesia merupakan negara terluas ke-14 sekaligus negara kepulauan terbesar di dunia dengan luas wilayah sebesar 1.904.569 km persegi, serta negara dengan pulau terbanyak ke-6 di dunia dengan jumlah pulau 17.504 pulau. Indonesia berbatasan dengan sejumlah negara di Asia Tenggara dan Oseania. Indonesia berbatasan di wilayah darat dengan Malaysia di Pulau Kalimantan dan sebatik, dengan Papua Nugini di Pulau Papua, dan dengan Timor Leste di Pulau Timor. Negara yang hanya berbatasan laut dengan Indonesia adalah Singapura, Filipina, Australia, Thailand, Vietnam, Palau, dan wilayah Persatuan Kepulauan Andaman dan Nicobar, India. Secara umum, batas wilayah laut Indonesia terdiri atas sebelah utara berbatasan dengan Laut Cina Selatan dan Samudra Pasifik. Sebelah selatan berbatasan dengan Samudra Hindia, sebelah timur berbatasan dengan Samudra Pasifik, dan sebelah barat berbatasan dengan Samudra Hindia. Indonesia juga merupakan negara maritim dengan perairan yang sangat luas. Dengan perairan yang sangat luas tersebut, Indonesia memiliki sumber daya alam laut yang beragam, sehingga Indonesia perlu memperhatikan lingkungan maritimnya, sumber daya potensi bagi ekosistem laut Indonesia. Untuk memaksimalkan pemanfaatan sumber daya laut tertentu, diperlukan pembangunan infrastruktur laut sebagai jembatan. Maka, sebelum melakukan pembangunan tersebut, diperlukan analisis dampak lingkungan infrastruktur kelautan yang terbagi atas dua, yaitu ANDAL, analisis dampak lingkungan, dan AMDAL, analisis mengenai dampak lingkungan. Dari keduanya memiliki perbedaan baik tujuan maupun fungsinya. AMDAL dan ANDAL memiliki peran penting dalam pengambilan keputusan sebelum memulai kegiatan pembangunan. Seorang pengusaha yang hendak membangun sesuatu di satu lingkungan harus memperhatikan AMDAL dan ANDAL ini. Dua komponen ini memiliki fungsi untuk melindungi pengelolaan dan pemanfaatan lingkungan. Di Indonesia, AMDAL dan ANDAL diatur dalam beberapa peraturan. Salah satunya Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan, perlindungan, dan pengelolaan lingkungan hidup.
Lalu, apa sih itu AMDAL dan ANDAL? Pertama, ANDAL. Pacangan dari ANDAL adalah analisis dampak lingkungan hidup. Pengertiannya adalah telahan secara cermat dan mendalam tentang dampak penting suatu rencana usaha dan atau kegiatan. Analisis dampak lingkungan merupakan salah satu komponen dari dokumen ANDAL. Tujuan ANDAL adalah untuk mengetahui seberapa besar dampak lingkungan dari sebuah rencana kegiatan dan atau pembangunan. Keberadaan ANDAL ini sangat penting untuk mengidentifikasi lingkungan hidup, terutama yang akan terkena dampak besar dan penting suatu kegiatan usaha atau pembangunan, serta mengevaluasi dampak besar dan penting terhadap lingkungan. Kedua adalah AMDAL. Analisis mengenai dampak lingkungan atau AMDAL adalah suatu proses evaluasi yang mendalam tentang dampak yang mungkin terjadi akibat suatu proyek atau kegiatan terhadap lingkungan. Proses ini mencakup analisis menyeluruh terhadap aspek fisik, biologis, sosial, ekonomi, dan budaya yang mungkin terpengaruh. Untuk mengidentifikasi dampak-dampak negatif yang mungkin timbul, mencari solusi untuk minimalkan dampak tersebut, serta memaksimalkan dampak positif terhadap lingkungan hidup, dan menjamin suatu usaha atau kegiatan pembangunan dapat berjalan secara berkesinambungan tanpa merusak lingkungan hidup. Maka, setiap kegiatan usaha wajib memiliki rencana dalam menangani emisi limbah dan polutan yang dibuktikan dengan memiliki izin lingkungan. AMDAL merupakan instrumen pengelolaan lingkungan yang wajib disusun oleh penyelenggara kegiatan atau usaha yang melakukan kegiatan atau usaha yang termasuk dalam pendaftar wajib AMDAL, sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2012 tentang jenis rencana usaha. AMDAL merupakan instrumen pengelolaan lingkungan yang wajib disusun oleh penyelenggara kegiatan atau usaha yang melakukan kegiatan atau usaha tersebut, yang termasuk dalam daftar wajib AMDAL sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2012 tentang jenis rencana usaha dan kegiatan yang wajib dilengkapi AMDAL. Dokumen AMDAL terdiri dari 1. Kerangka acuan analisis dampak lingkungan atau KA-ANDAL. 2. Analisis dampak lingkungan ANDAL. Ketiga, rencana pengelolaan lingkungan RKL, dan keempat, rencana pemantauan lingkungan RPL. Tujuan dari adanya AMDAL dalam berbagai aspek kehidupan adalah sebagai berikut. Tujuan dari adanya AMDAL dalam berbagai aspek kehidupan ialah sebagai bukti tanggung jawab pelestarian lingkungan bagi generasi yang akan datang. AMDAL bertujuan untuk menjamin lingkungan hidup yang berkualitas, untuk menghindari dampak lingkungan yang berbahaya bagi masyarakat, membentuk keseimbangan sumber daya serta populasi masyarakat setempat, dan sebagai sumber daya yang dapat diperbaharui dan didaur ulang. AMDAL dan ANDAL memiliki perbedaan, tidak hanya soal nama dan singkatan saja, ada beberapa perbedaan AMDAL dan ANDAL dari berbagai aspek. Apa saja perbedaan dari keduanya? Pertama, ruang lingkup dan fokus. Salah satu perbedaan yang terlihat di antara keduanya adalah ruang lingkup dan fokusnya. AMDAL memiliki fokus yang lebih luas dan ruang lingkupnya menyeluruh.
AMDAL berisi analisis dari berbagai aspek dampak lingkungan, tidak hanya sumber daya alam saja, tetapi juga sosial budaya, ekonomi, dan aspek teknis. Sedangkan Anda lebih fokus pada analisis dampak lingkungan, fisik, dan biologi saja, sehingga ruang lingkupnya lebih sempit dibandingkan AMDAL. Di dalam AMDAL pasti ada ANDAL dan digunakan sebagai bahan pertimbangan. Yang kedua, proses dan tahapannya. Karena fokus dan ruang lingkupnya yang berbeda, AMDAL dan ANDAL memiliki proses dan tahapan yang berbeda pula. Dalam proses AMDAL, dokumen yang disusun digunakan untuk menggambarkan analisis dan rencana mitigasi dalam lingkungan. Sedangkan dalam ANDAL, proses dan tahapannya merujuk pada penilaian dampak lingkungan di dalam dokumen AMDAL. Dokumen AMDAL ini berisi gambaran analisis dan rencana mitigasi dalam dampak lingkungan. Perbedaan selanjutnya adalah lingkup hukumnya. AMDAL memiliki dasar hukum yang kuat dalam peraturan lingkungan. Lingkup hukum terkait AMDAL lebih bervariasi tergantung pada hukum yang berlaku di negara yang diterapkannya. Jadi, AMDAL dan ANDAL memiliki 3 perbedaan. Pertama, ruang lingkup dan fokus. Kedua, proses dan tahapannya. Ketiga, ruang lingkup. Meskipun memiliki perbedaan, AMDAL dan ANDAL dibuat untuk melindungi lingkungan hidup dari kegiatan eksploitatif, pada akhirnya merugikan lingkungan dan masyarakat yang tinggal di sekitarnya. Lalu AMDAL dan AMDAL sangat diperlukan ketika melakukan kegiatan pembangunan infrastruktur kelautan. AMDAL memiliki ruang lingkup yang lebih luas, di mana analisis menyeluruh dari berbagai aspek lingkungan, tidak hanya soal sumber daya alam saja. Sedangkan ANDAL memiliki fokus dan ruang lingkup yang lebih sempit dibandingkan AMDAL, yaitu hanya berfokus pada analisis dampak lingkungan fisik dan biologisnya saja. Lalu, apakah ANDAL dan AMDAL sangat diperlukan pada infrastruktur kelautan? Jawabannya sangat diperlukan, karena melakukan pembangunan infrastruktur kelautan, AMDAL memiliki ruang lingkup yang sangat luas, di mana berisi analisis menyeluruh dari berbagai aspek dampak lingkungan, tidak hanya sumber daya alamnya saja, tetapi juga aspek sosial budaya, ekonomi, dan aspek teknis. Sementara itu, Anda memiliki fokus dan ruang lingkup yang lebih sempit dibanding AMDAL, yaitu berfokus pada analisis dampak lingkungan fisik dan biologisnya saja. Selain itu, AMDAL juga penting karena memberikan gambaran yang sangat jelas tentang dampak yang mungkin terjadi, memungkinkan perusahaan untuk merencanakan tindakan pencegahan dan mitigasi dampak sebelum proyek dimulai. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang analisis mengenai dampak lingkungan hidup, AMDAL dapat dibagi menjadi 2 jenis. Yang pertama, AMDAL tipe 1. AMDAL tipe 1 merupakan AMDAL yang diperlukan untuk usaha atau untuk kegiatan yang diperkirakan berdampak penting terhadap lingkungan hidup. AMDAL tipe 1 wajib dilakukan untuk usaha atau kegiatan yang memiliki skala besar dan kompleks, seperti pembangunan pembangkit listrik tenaga nuklir, pembangunan pelabuhan laut dalam, dan pembangunan kawasan industri. Yang kedua, ada AMDAL tipe 2. AMDAL tipe 2 merupakan AMDAL yang diperlukan untuk usaha atau kegiatan yang diperkirakan berdampak penting terhadap lingkungan hidup,
Tetapi dampak penting tersebut tidak signifikan. AMDAL tipe 2 wajib dilakukan untuk usaha atau kegiatan yang memiliki skala menengah seperti pembangunan rumah sakit, pembangunan hotel, dan pembangunan pabrik. Apa manfaat dari AMDAL dan ANDAL itu sendiri? ANDAL penting karena dapat membantu dalam mengevaluasi dan memprediksi dampak rencana usaha atau kegiatan terhadap lingkungan, memberi saran dan tindak lanjut untuk pengelolaan dan pemantauan lingkungan, membantu dalam pengambilan keputusan terkait kelayakan lingkungan, memberikan masukan untuk penyusunan desain teknis secara rencana usaha, dan memberikan informasi kepada masyarakat tentang dampak rencana usaha. Sedangkan ANDAL bermanfaat bagi berbagai pihak. Pertama, pemerintah, yaitu membantu pemerintah mencegah kerusakan dan pencemaran lingkungan yang lebih parah. Yang kedua, pemilik modal, memudahkan pemilik modal untuk memberikan pinjaman modal untuk pembangunan proyek. Yang ketiga, pemilik proyek, menjamin pembangunan proyek berjalan lancar tanpa melanggar peraturan. Dan keempat, masyarakat, bermanfaat untuk mengetahui rencana pembangunan. Berdasarkan materi yang saya paparkan, dapat saya simpulkan bahwa ANDAL analisis dampak lingkungan dan ANDAL analisis mengenai dampak lingkungan memiliki tujuan yang hampir sama, yaitu menganalisa dampak lingkungan dari sebuah rencana kegiatan atau pembangunan untuk menjamin lingkungan hidup yang berkualitas dan tidak berbahaya atau aman bagi masyarakat. Keduanya berperan pada lingkupnya masing-masing serta diatur dalam undang-undang yang telah dibuat untuk keduanya. Itulah yang dapat saya paparkan mengenai ANDAL dan AMDAL. Apabila masih ada kekurangan dari materi yang saya sampaikan maupun dari pengucapan saya memohon maaf. Dan saya mengharapkan adanya kritik dan saran yang bersifat membangun bagi saya sebagai pemateri. Baiklah, presentasi saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.